Ada hal kebaruan yang menjadi pertama yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Minimal ada 3 hal besar. Nanti mungkin kita elaborasi lagi. Pertama, beliau mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola. Ini adalah salah satunya Impres, satu-satunya Impres yang menyebut sepak bola. Jadi salah satu cabur yang ada Impresnya itu adalah sepak bola. Berarti ada kekhususan di Kekhususan di situ. 2 dari 3. Penduduk Indonesia itu pecinta sepak bola. 7 dari 10 itu pecinta sepak bola. Salah satunya bernama Bapak Presiden Joko Widodo. Impres percepatan sepak bola ini menyangkut banyak hal. Karena mendorong semua kementerian bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder, entah itu PSSI, FIFA, untuk mempercepat laju sepak bola Indonesia. Itu yang pertama. Itu udah dukungan dari, bukan hanya dari segi kebijakan, tapi juga pendanaan. Nah, oke, kembali lagi bersama saya di MS Sport, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali untuk kita ulas bersama, pemirsa. Nah, di sini saya sebelumnya mohon maaf, bukan mau mencampur adukan antara sepak bola dan politik ya, tapi ini memang nyata dan ini memang yang harus diungkapkan kepada publik biar publik tidak salah paham terkait dengan kehadiran pemerintah terhadap olahraga kita, sepak bola kita terkhusus. Nah, ini biar tidak dikatakan cawe-cawe presiden. Ini memang betul-betul kehadiran Pak Jokowi itu memberikan dampak yang luar biasa sekali terhadap perkembangan sepak bola timnas kita, khususnya ya menuju Piala Dunia. Kira seperti itu, Mirza. Dan mari kita simak terlebih dahulu ya penjelasan dari Pak Prabowo dan juga kontribusi dari seorang Pak Jokowi yang sangat luar biasa sekali. Ini sepak bola penting karena sepak bola adalah harga diri bangsa dan rakyat Indonesia, ya kan? Tekad saya, Indonesia harus masuk Piala Dunia. Ya. Nanti insya Allah kalau saya terima mandat dari rakyat, saya akan awasi langsung tim nasional sepak bola. Kalau perlu saya akan tungguin latihan mereka. Masa 267 juta rakyat kita nggak bisa punya 30 pemain sepak bola yang hebat-hebat. Betul, ya. Kalau perlu kita cari pemain-pemain yang hebat, yang keturunan Indonesia yang ada di mana-mana kan banyak, ya kan? Ya kan? Kalau perlu yang mirip-mirip orang Indonesia pun kita rekrut, ya kan? Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Yang penting merah putih harus berkibar di Piala Dunia. Yakin kita bisa atau tidak? Sekarang kita siapkan dan alhamdulillah Ketua Umum PSSI berturut-turut mulai Pak Irawan dilanjutkan oleh Pak Erick Thohir terus sedang membangun tim nasional yang kuat. Beliau keliling ke seluruh dunia, banyak keturunan Indonesia, diaspora Indonesia di mana-mana. Ternyata banyak sekali dan mereka potensial sekali, pemain-pemain yang sangat baik. Jadi kita optimis ke depan. Terima kasih, Prabowo. Semangat. Kami sebagai pelaku sepak bola menyambut baik apa yang menjadi keputusan dari pemerintah dan tentu ucapan untuk beliau. Semoga beliau tetap konsisten memperhatikan olahraga khususnya sepak bola. Kita objectively speaking ya, ada hal kebaruan yang menjadi pertama yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Minimal ada 3 hal besar. Nanti mungkin kita elaborasi lagi. Pertama, beliau mengeluarkan Impres nomor 3 tahun 2019 tentang percepatan sepak bola. Ini adalah salah satunya Impres, satu-satunya Impres yang menyebut sepak bola. Jadi salah satu cabur yang ada Impresnya itu adalah sepak bola. Berarti ada kekhususan di situ. Ini karena apa? Okay. Karena memang survei 69% rakyat Indonesia dari menurut Ipsos itu adalah pecinta sepak bola. 2 dari 3. Penduduk Indonesia itu pecinta sepak bola. 7 dari 10 itu pecinta sepak bola. Salah satunya bernama Bapak Presiden Joko Widodo. Impres percepatan sepak bola ini menyangkut banyak hal.
karena mendorong semua kementerian bekerja sama dengan berbagai macam stakeholder, entah itu PSSI, FIFA, untuk mempercepat laju sepak bola Indonesia. Oh, itu yang presnya. pertama. Itu udah dukungan dari, bukan hanya dari segi kebijakan, tapi juga pendanaan. Ya kan? Lalu kedua, yang menurut saya sangat penting untuk dicatat adalah di era Presiden Jokowi lah kita meng-host Piala Dunia Junior pertama, yaitu Piala Dunia U17, ya, yang dilaksanakan di 4 kota. Ini menjadi suatu milestone karena ini kali pertama. Disinilah ini ada kesempatan bagi kita untuk meningkatkan standarisasi di segala hal, termasuk stadion, termasuk pelaksanaan, ya, termasuk timnasnya, Jadi seluruh ekosistem bolanya lah. ekosistemnya gitu itu menjadi semakin terbangun, ya kan? Nah, ini juga menjadi kesuksesan ini menjadi pintu masuk kita untuk mendaftarkan diri untuk menjadi tuan rumah di Piala Dunia U20. Nah, mudah-mudahan dengan kesuksesan yang bisa didapat, ini akan membuka untuk Piala Dunia Senior. Lalu ketiga, selama ini misalnya timnas itu nggak punya training center kan. Nah, dengan pembangunan IKN, Presiden Joko Widodo bekerja sama dengan FIFA dan PSSI, pemerintah Indonesia, itu membuat training camp, training center pertama, yaitu di IKN. Ya, Oh, jadi nanti ada training center untuk sepak bola nasional nih. Nah, itu memang joint project karena FIFA menggelontorkan sekitar 80 miliar, ya, dan pemerintah hadir dengan memberikan 90 sampai 95 miliar. Itu dieksekusi oleh PUPR, itu akan ada 8 lapangan, ada asrama dan lain sebagainya. Ini standar internasional. Standar pasti, internasional. Jadi itu setidaknya 3 kebaruan dan kepertamaan yang didobrak di masa. Presiden-presiden sebelumnya nggak sampai ke situ mendukung sepak bola. Itu kan harus menjadi catatan ya. Saya pikir semua presiden mendukung sepak bola, tapi Pak Jokowi memberikan atensi yang lebih dari presiden sebelumnya. Ini kalau dilihat sejarahnya, kita lihat dulu dong. Dari sejak Pak Jokowi menjabat, apa kabar sih PSSI kita ini kalau dilihat nih ya. Dari hari pertama Pak Jokowi menjabat presiden itu, ketuanya masih Pak Johar Arifin pada waktu itu kan. Dan ini cukup banyak loh ini sebenarnya. Ini adalah Nyala Mataliti, lalu ada Edi Ramayadi, ada yang PLT, lalu ada Iwan Bule di situ, sampai sekarang Erick Thohir. Ada sempat membekukan dan sanksi juga tuh, gara-gara siapa tuh, Valen? Waktu itu ya, sampai PSSI disanksi itu apa ya waktu itu? Jebret! Ingat nggak peristiwa disanksi? Udah nggak mungkin dia lupa lah itu. Katanya kalau orang tua selalu ngomongin yang di belakang. Kalau anak muda ngomongin yang di depan. Ya kan kita orang tua. Makanya kita orang tua. Bang Hamdan tadi ngomong 3 hal. Gua ada 3 hal juga. Apa nih? Tapi dari sisi pengalaman aja. Jadi yang pertama, waktu beliau mau jadi gubernur Di DKI. di DKI, kita main di Pluit. Oh, main bola. Anak-anak selebritis FC, termasuk gue, main bareng Pak Jokowi itu waktu itu. Jadi emang dia hobi bola tuh. Tapi lucu, dia emang nggak pakai sepatu bola tuh, pakai sepatu kayak sepatu pantofel tapi yang pokoknya gitulah. Makanya waktu itu kita tetap save terus tuh foto-foto itu karena ini lucu banget sih gitu. Katanya kan jadi presiden. Wah, bagus di foto, ya kan. Kedua, pada saat jadi presiden di periode pertama, saya kan masih di Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia, gue CEO-nya waktu itu. Ketika ada permasalahan pemain yang tidak digaji, kita dipanggil khusus ke istana. Jadi gue sama Bambang Pamungkas, Ponario, dan beberapa teman-teman pengurus diterima langsung, diterima di mejanya dia itu. Jadi kita ngobrol sama presiden, ngomongin bola. Dan dia bilang, apa yang bisa saya bantu sebagai presiden untuk pemain. Di situ at least kita berpikir, wah memang nih Pak Jokowi concern dengan sepak bola nih, gitu. Apalagi sampai pemain ya. Yes, nah karena kita merasa seperti itu, ketika waktu itu ada mau penyelenggaraan liga, kita masih banyak yang belum dibayar, kita bersurat ke Kemenpora waktu itu. Siapa menteri waktu itu ya? Pak Imam. Nah kan Kemenpora ini kan pemerintah. Karena waktu itu kita berusaha ke federasi, tidak mendapat respon lah waktu itu. Akhirnya kita ke Kemenpora, nah waktu itu kita kasih listnya bahwa ini harusnya ditunda dulu nih karena belum selesai. Liga ya? Iya, karena mau mulai kan. Nah kemudian mendapat atensi dari Pak Menteri Olahraga bahwa
dikirim surat lah ke PSSI, ya ini gimana nih masih kayak begini. Nah, ternyata kan itu yang dianggap intervensi. Iya. Kok ada pemerintah mengintervensi nih apa yang dilakukan oleh federasi, sehingga terjadilah waktu itu yang namanya pembekuan. Ya kan? Oke, gara-gara kalian bersurat itu berarti. Oh, bukan kalian dong. Dalam hal ini kan pemain-pemain kan adalah aktor Ya nggak utama. apa-apa, kalau bagus ya nggak apa-apa kalau emang gara-gara itu gitu. Tapi pada saat itu ada kesadaran ada sesuatu yang perlu dibenahi nih di sepak bola Indonesia kan gitu. Nah, saya loh. tidak sepakat dengan kata kalian. Boleh minum tertuduh gitu ya. Kalau kalian Boleh, itu kan Bang. berarti seakan-akan kita nih oknum yang membuat seperti itu. Enggak, tapi kan ini saya mewakili salah satu stakeholder yaitu pemain. Ya. Saya mengerti bahwa kalau nggak ada pemilik klub nggak ada yang bisa main Iya, juga. iya, Tapi iya. kalau nggak ada pemain, Sama siapa juga yang main? main, iya, iya. Dan match fixing itu paling banyak kalau apa? Kalau pemain udah lapar kan. Iya. Lo nggak digaji, nggak diapain, lu suruh atur skor bisa dong. Iya, orang harus Gitu. bertahan hidup. Nah, bahwa Pak Menteri berani begitu kan berarti menurut saya karena pasti ada backup dari Presiden. Oh. Kemudian dibekukan lah. Jadi bulan-bulanan lah kita. Iya. Tapi pada saat itu akhirnya Presiden mengeluarkan yang namanya Piala Presiden. Disitulah Supaya bisa dimulainya main. Piala Presiden. Ya, Dimulai dulu sebelumnya ada Piala Bayangkara. Kemudian Piala Presiden. Bahwa ini dibuat bahwa mengisi kekosongan yang nantinya akan Agar para pemain dibenerin sama FIFA. bisa tetap Main dulu deh di Piala Presiden. Iya. Habis itu mulailah Pak Ara di situ megang Piala Presiden. Iya. Sampai dengan Piala Presiden terakhir. Makanya setiap Piala Presiden, kenapa masih beneran namanya Piala Presiden? Karena at least di pembukaan atau di penutupan Pak Jokowi pasti. Oke, mungkin saya rasa cukup Mirsa terkait dengan penjelasan dari Bang Hamdan dan juga Bang Valen ya, dan penjelasan dari seorang Pak Prabowo yang betul-betul ingin nanti ketika sudah dilantik betul-betul untuk merawat dan menjaga kualitas dan menjaga pemain ya, atau terkhusus timnas Indonesia secara keseluruhan atau secara umumnya biar menuju Piala Dunia. Ya seperti apa pemirsa, komentar kalian tulis di kolom komentar, dan sekali lagi pemirsa jangan lupa untuk tombol subscribe-nya biar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.